Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Astri Salaati dari kelas PAI 6D. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran 2 yang diampu oleh Ibu Gina Nurvina dari SEM. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep strategi pembelajaran berbasis kontekstual atau CTL. Jadi ada 3 pembahasan pokok yang akan saya bahas. Yang pertama tentang konsep dasar, yang kedua komponen-komponen, yang ketiga contoh penerapannya. Pertama, konsep dasar strategi pembelajaran berbasis kontekstual atau CTL. Pembelajaran kontekstual adalah terjemahan dari istilah Contextual Teaching Learning atau CTL. Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, atau keadaan. Dengan demikian, kontekstual diartikan yang berhubungan dengan suasana atau konteks. Sehingga kontekstual teaching learning dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan proses pengajaran yang holistik serta bertujuan membantu murid agar mampu memahami makna materi yang diajarkan dengan menghubungkan kepada konteks kehidupan mereka sehari-hari, seperti konteks pribadi, sosial, serta kultural, sehingga murid memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dinamis serta fleksibel secara aktif membangun diri sendiri pemahamannya. Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Ketiga, mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan. Terdapat 5 karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL atau kontekstual. Pertama, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, atau activating knowledge. Yang kedua, pembelajaran untuk memperoleh dan menambah pengetahuan baru, atau acquiring knowledge. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan, atau understanding knowledge. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut, atau applying knowledge. Yang kelima, melakukan refleksi, atau reflecting knowledge. Komponen-komponen strategi pembelajaran berbasis kontekstual. Yang pertama, yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pendekatan kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks terbatas, dan tidak dengan tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap diambil dan diingat, tetapi manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan dengan ide-ide, yaitu peserta didik harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka. Tugas guru adalah memfasilitasi proses tersebut dengan A. Menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi peserta didik, memberi kesempatan peserta didik menemukan dan menerapkan idenya sendiri, dan menyadarkan peserta didik agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. Komponen yang kedua yaitu bertanya atau questioning. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya.
karena bertanya merupakan strategi pembelajaran yang berbasis pendekatan kontekstual. Dalam sebuah pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna untuk pertama, menggali informasi, baik administrasi maupun akademik. Kedua, mengecek pemahaman peserta didik. Ketiga, membangkitkan respon peserta didik. Keempat, mengetahui sejauh mana keingintahuan peserta didik. Yang kelima, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui peserta didik. Yang keenam, memfokuskan peserta didik pada sesuatu yang dikehendaki guru. Yang ketujuh, untuk membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari peserta didik. Terakhir, untuk menyegarkan kembali pengetahuan peserta didik. Komponen yang ketiga yaitu menemukan atau inquiry. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi juga hasil dari menemukan sendiri. Siklus inquiry adalah yang pertama, observasi, yang kedua, bertanya, yang ketiga, mengajukan dugaan, yang keempat, mengumpulkan data, yang kelima, penyimpulan. Komponen yang keempat yaitu masyarakat belajar atau learning community. Leo Semyonovich Vygotsky, seorang psikolog Rusia, menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman anak ditopang banyak oleh komunikasi dengan orang lain. Suatu permasalahan tidak mungkin dapat dipecahkan sendirian, tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Kerjasama saling memberi dan menerima sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu persoalan. Konsep masyarakat belajar atau learning community dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Yang kelima ada pemodelan atau modeling. Yang dimaksud dengan komponen pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap peserta didik. Misalnya, guru memberikan contoh bagaimana cara mengoperasikan sebuah alat, atau bagaimana cara melafalkan sebuah kalimat asing. Guru agama memberikan contoh merapatkan saf, guru olahraga memberikan contoh bagaimana cara melempar bola, guru kesenian memberi contoh bagaimana cara memainkan alat musik, guru biologi memberikan contoh bagaimana cara menggunakan termometer, dan sebagainya. Yang keenam ada refleksi. Refleksi merupakan proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan CTL, setiap berakhir proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merenung atau mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Biarkan secara bebas peserta didik menafsirkan pengalamannya sendiri, sehingga ia dapat menyimpulkan tentang pengalaman belajarnya. Contoh penerapannya pada pendidikan agama Islam. Yang pertama, konstruktivisme, yaitu pada tema toharoh atau bersuci. Misalnya, para siswa diminta untuk mengkaji apa yang harus ia lakukan sebelum melakukan sholat, termasuk jika mereka tidak menemukan air untuk toharoh, apa yang harus ia lakukan. Sampailah mereka pada konsep tayamum, lalu mereka memahami teks tayamum seperti meliputi dasar Al-Quran atau hadis tentang tayamum, tata caranya, syarat-syarat dan rukunnya, serta hal-hal yang membatalkan tayamum. Setelah itu, guru memperagakan tayamum diikuti oleh para siswa. Selanjutnya, bertanya. Setelah siswa mampu mengkonstruksi pemahaman mereka lewat pemahaman teks, demonstrasi, dan drill, guru memberikan waktu kepada para siswa untuk bertanya seputar tayamum dan problematikanya, misalnya tayamum di dalam kendaraan, tayamum ketika di tempat tidur karena sakit, dan sebagainya. Contoh selanjutnya, inquiry. Semua siswa didorong untuk mampu merumuskan masalah dalam toharoh, misalnya bagaimana cara bersucinya orang yang sakit, atau kapan dibolehkan melakukan tayamum. Kemudian mereka didorong untuk mengumpulkan informasi tentang persoalan tersebut dari sumber atau buku teks dan buku lain. Setelah itu mereka diminta untuk menganalisis informasi tersebut, lalu mengkomunikasikan hasil analisisnya.
Bangun pukul 6.15. Selanjutnya yaitu masyarakat belajar. Terapannya dalam bidang studi fikih, bab bersuci, para siswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas dan mengkonstruksi teori bersuci. Misalnya, kelompok 1 membahas pengertian bersuci dan macam-macamnya. Kelompok 2 membahas tentang macam-macam air yang digunakan sebagai alat bersuci. Kelompok 3 membahas tentang rukun wudhu dan hal-hal yang membatalkannya. Kelompok 4 membahas tentang rukun tayamum dan hal-hal yang membatalkannya, dan seterusnya. Dengan adanya kelompok-kelompok belajar seperti ini, maka akan terjadi interaksi antara siswa maupun antara siswa dengan guru secara efektif. Selanjutnya yaitu modeling. Dalam pemodelan, guru bukan satu-satunya model, karena model dapat dirancang dengan melibatkan siswa sendiri. Seorang siswa dapat ditunjuk untuk melafalkan bacaan sholat dengan benar, atau mendemonstrasikan cara wudhu dan tayamum dengan benar di hadapan siswa lainnya. Siswa lain dapat menjadikan teman menjadi standar kompetensi yang diinginkan oleh kurikulum. Model juga dapat didatangkan dari luar. Seorang kiai atau tokoh agama yang biasa mengkafani jenazah bisa didatangkan untuk memberi contoh bagaimana mengkafani jenazah dengan benar. Seorang penghulu bisa didatangkan ke dalam kelas untuk mendemonstrasikan proses akad nikah perkawinan dalam agama Islam, dan sebagainya. Setiap kali siswa diajak melihat proses peradilan Islam di kantor pengadilan agama dalam rangka pemodelan hakim atau saksi dalam peradilan Islam yang menjadi salah satu tema dalam mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah. Selanjutnya, refleksi dalam pendidikan agama Islam. Contoh, perintah guru yang menggambarkan kegiatan refleksi pendidikan agama Islam. Yang pertama, A. Mungkinkah keterampilan tayamum yang kita pelajari hari ini kalian lakukan jika sewaktu-waktu kalian sakit yang oleh dokter tidak boleh menggunakan air? B. Bagaimana pendapatmu mengenai pelajaran hari ini? C. Akhlak terpuji apa yang kalian dapatkan dari kisah ini? D. Catatlah hal-hal penting yang kalian dapatkan dari kasus kehidupan remaja yang terjerat narkotika, dan sebagainya. Selanjutnya, penilaian nyata. Penerapan penilaian nyata dalam pendidikan agama Islam. Misalnya dalam bidang studi fikih, bab wudhu. Siswa langsung diajak ke tempat wudhu untuk melakukan pengamatan praktek wudhu mereka, atau performance test. Dalam pelajaran akidah akhlak, penilaian dilakukan dengan pengamatan guru sehari-hari terhadap akhlak siswa, bukan hanya dari evaluasi tertulis. Dalam pelajaran Al-Quran hadis, penilaian didasarkan pada kefasihan membaca Al-Quran atau unjuk kerja, dan lain sebagainya. Ya, sekian materi yang saya sampaikan tentang strategi pembelajaran berbasis kontekstual atau CTL. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.